kita ini anak-anak dari Bapa yang baik. Maka ketika kita berdoa dalam posisi level kerohanian kita saat ini, sudah tahunan puluhan tahun ikut Tuhan, maka ketika kita berdoa dengan level yang berbeda. Gak lagi cuma datang minta berkati pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, bla 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 semua. Ya apa minta. Tapi ketika menghadapi situasi seperti yang dihadapi Rasul Paulus, kita akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk kita menaikkan doa. Dan ketika dia berdoa, ya, dibarengi dengan yang namanya menyanyikan pujian. Jadi bukan cuma doa formalitas lagi. Kalau doa formalitas ya cuma Tuhan terima kasih. Enggak. Doa yang dibarengi dengan puji-pujian tidak akan jadi doa yang fake, yang palsu, yang cuma random kita lakukan kalau kita mau berdoa aja. Enggak. Susah. Memang paling gampang kalau kita dapat berkat, ya loh, dapat apa yang memang kita impikan, dapat apa yang memang kita rencanakan itu dapat, terus kita menaikkan pujian itu gampang, ya kan? Tapi di satu posisi, kondisi keadaan seperti Rasul Paulus untuk menaikkan pujian susah, ya, jujur susah. Waktu ketika saya itu kena COVID, sebelum saya berangkat ke UGD, itu lagu satu pujian yang sering saya putar. Itu bukan puji-pujian yang menyatakan betapa besarnya Tuhan, ya, bukan puji-pujian yang syairnya itu menyatakan Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, dia membuat pujian tidak perlu. Kalau Bapak itu nanti pulang rumah tidak apa-apa dilihat lagunya Siti Muhyiddin, jujur. Saya itu mempertanyakan Tuhan. Saya tahu latar belakang dari lagu jujur itu kenapa ditulis oleh pengarang lagunya Siti Muhyiddin. Tapi bukan poin itu yang saya dapat ketika saya menyanyikan lagu jujur. Ya, jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku. Poin itu yang saya nyanyikan terus. Ya, ketika dalam kondisi seperti itu, jujur susah untuk kita benar-benar menaikkan pujian. Tapi Rasul Paulus memberikan sebuah teladan. Pujian jelas ditulis. Dari bahasa aslinya pun diartikan ke Indonesia pujian. Tapi seringkali saya sendiri ketika menghadapi hal tersebut yang keluar itu kesah. Lagu yang syairnya itu mewakili perasaan saya. Jujur, kadang saya nggak sanggup. Ya, bukan berarti saya ini mengajarkan sebuah semangat yang untuk kita menghadapi situasi seperti ini. Ya wajar lah kalau kita dapat, bukan. Tapi ketika saya menyusun kebenaran firman Tuhan ini, saya mengkoreksi apa yang keliru yang sudah saya lakukan ketika Tuhan izinkan saya pada kondisi yang tidak seberapa berat dibanding kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus. Respon reaksi saya sedemikian parah. Untuk berdoa saya nggak sempat. Yang saya ingat malah, ya memang wajar, ingat istri, ingat anak. Kondisi seperti itu saya nggak bisa menyanyikan pujian, menyatakan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizat, bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih Allah yang kesetiaannya itu tidak terbatas. Tidak sempat, tapi kita belajar. Ketika Rasul Paulus menghadapi kondisi seperti itu, dia berdoa, dia menyanyikan puji-pujian. Dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu, ketika saya sudah mulai bisa tenang, saya berdoa. Apa yang saya minta, Bapak Ibu? Sembuh. Tuhan, izinkan saya sembuh.
Kira-kira didoakan Paulus apa ketika dia sudah melakukan sebuah tugas, dia menginjil, dia memenangkan jiwa-jiwa, dia berakhir dijerat, dimasukkan penjara. Kira-kira ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, dia berdoa apa dulu? Tuhan tahu apa yang aku perbuat. Tuhan tahu apa yang sudah aku usahakan. Tuhan tahu bahwa aku memenangkan jiwa-jiwa. Kalau hari ini Tuhan izinkan aku dalam penjara, kiranya kuasa-Mu dinyatakan. Tuhan tolong bebaskan aku dan Silas. Apakah Paulus berdoa seperti itu, Bapak Ibu? Ya. Coba di ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi. Hujan. Paulus langsung membuat sebuah kesimpulan luar biasa telah dijatuhkan. Terjadi gempa, ya, terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga itu terbukalah semua pintu. Berarti doanya Paulus kurang lebih kira-kira menurut saya, dia berdoa mengklaim setiap usaha dari lelah yang sudah dia lakukan, dan wajar yang minta agar dia dibebaskan dan langsung dijatuhkan. Dan ketika pintu-pintu terbuka, nyatanya Rasul Paulus tidak keluar dari penjara. Berarti doa Rasul Paulus bukan berdoa agar dia dibebaskan. Dia tidak berdoa mengklaim apa yang sudah dia usahakan selama dia lakukan, selama dia melakukan perjalanan dari Yerusalem sampai ke Makedonia. Dia tidak klaim itu di hadapan Tuhan. Ini jadi payahku Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah ikut Tuhan lama. Aku sudah jadi orang Kristen lama. Kok Tuhan izinkan aku mengalami sakit ini? Kok Tuhan izinkan aku usahaku ini hari ini bangkrut?